kasih setianya kepada umat yang terpilih. Nyatalah keadilannya, seluruh makhluk yang di bumi kan menyaksikan kuasa-Nya. Mereka akan mengalami karya keselamatannya. Marsorak-sorak mahamuna, namang ingat totano, pangiar masoaramuna, mamuji debata toto, marolo-polo maluhutna, mardongan arbab okumpe, la pasanga ponde batata, namanggongo bisa sore. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin di antara kita semuanya dengan semua kerinduan kita benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menyinari hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang menjaga kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, menerangi jiwa kami sehingga kami dapat mendengar dan mau melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kasihani kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat orang-orang Kristen itu agak males-malesan untuk ibadah? Ketika kita melihat ada teman kita yang tidak beribadah, lalu kita ajak dia, dan ada yang menjawab, nanti saja, duluanlah Inang Pendeta, atau ya saya lagi ada banyak pergumulan. Lalu ada yang katakan persoalannya saja begitu banyak, bagaimana mungkin dia bisa tenang untuk beribadah? Saudara, terkadang kita melihat persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat-sangat besar sekali bagi kita, yang sebenarnya persoalan itu
mampu kita selesaikan, saudara, ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, tapi kita melihat persoalan itu menjadi satu hal yang sangat besar, yang akhirnya mata kita ini fokusnya hanya kepada persoalan itu. Pikiran kita, semuanya, hati kita semua hanya fokus kepada persoalan kita. Sehingga kita tidak mampu bersemangat untuk menjalani kehidupan kita. Nah, saudara, setiap kesulitan dalam hidup ini, itu yang menjadi roh-roh dunia yang membuat kita malas-malasan untuk beribadah, dan itu yang membawa kita menjadi bimbang dengan kuasa Tuhan. Kita menjadi ragu, benarkah Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini? Benarkah Tuhan kita itu benar-benar akan melepaskan kita dari segala perkara yang kita hadapi? Ya, akhirnya ada orang-orang yang masih galau, ya, tidak bisa tidur dengan tenang, bahkan ada yang sampai putus asa. Karena itu, saudara, bagaimana supaya iman kita tidak lemah, ya? Dan bersyukurlah hari ini kita mendengarkan seruan firman Tuhan, bagaimana kita boleh percaya dengan janji Tuhan. Ya, bagaimana kita mau belajar akan firman Tuhan supaya iman kita itu, saudara, semakin diteguhkan. Ingat, mata Tuhan mengawasi kita. Apapun yang terjadi, saudara, dari awal sampai akhir kehidupan kita, sampai kita meraih berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, saudara, Tuhan akan senantiasa menepati janjinya. Nah, sekarang bagaimana kita, saudara, mengimani Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Dia melepaskan kita dari segala belenggu dosa, dan kita dimenangkan. Kita diberikan keselamatan, saudara. Mampukah kita percaya kemenangan Tuhan mengalahkan dosa, mengalahkan kematian itu benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita? Sehingga ketika kita punya persoalan keuangan, kita bukan cari-cari pinjol atau pinjaman online. Ya, kita datang kepada Tuhan. Atau ketika kita merasa tidak mampu melihat perilaku anak-anak sekarang yang sudah tidak lagi menghormati orang tuanya, yang sudah tidak mau lagi dengarkan nasihat orang tuanya, apakah kita posting di Facebook kegalauan hati kita ini? Kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, sebab Allah sudah janjikan umatnya akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau itu sungguh-sungguh dahsyat. Dan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, betapa indah janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang yang benar-benar mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu jangan bimbang, tetaplah percaya akan janjinya. Dan bila saat ini, saudara, kita merindukan dalam kehidupan kita terjadi hal-hal yang hebat, ketika saudara punya sakit penyakit lalu tiba-tiba penyakit itu hilang dari tubuh saudara, atau jabatan kita naik, posisi kita naik, saudara, atau prestasi anak-anak kita dalam pendidikan kita semakin baik. Bagi yang punya usaha, keuntungannya, dia menerima keuntungan yang sangat besar, atau hutang di bank segera lunas. Mari, saudara, kita persiapkan diri kita dengan menaati firman Tuhan, dengan mau percaya akan firman Tuhan, dan Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Mari kita nantikan dan alami, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan dengan caranya Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Engkau menyertai kami sehingga kami boleh bersama-sama dengan saudara kami seiman memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada banyak hal yang terkadang kami khawatirkan sehingga mata kami tidak mampu melihat kebaikan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan agar boleh tetap percaya Engkaulah Allah yang berkuasa, yang menjaga, membimbing kami agar kami dapat tunduk dalam kuasa-Mu dan kami boleh menikmati janji-Mu. Biarlah sukacita yang indah itu hadir di dalam setiap detik kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, berkatilah Tuhan semua kegiatan ibadah di tengah-tengah gereja-Mu, berkatilah para pelayan gereja dan semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menambahkan kesehatan, memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga apa yang dilakukan semuanya itu dapat membawa sukacita yang indah di dalam kehidupannya. Kasihani kami Tuhan, lindungi kami, dan biarlah hikmat dari Tuhan itu boleh senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memenangkan segala perkara yang terjadi. Tuhan, kasihani kami, persatukan kami di dalam kasih setia-Mu, ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.